Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Roni selaku dosen dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Sebelumnya, kami dari kelompok 12 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu mengenai Intercompany Profit Transaction Plan Asset. Sebelum mulai ke dalam presentasi, alangkah baiknya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12, yaitu saya sendiri, Litna Octavia, dengan NIM 10402230143, kemudian Stefani Celia Cahya dengan NIM 10402230202, dan Fani dengan NIM 1040223305253. Baik, saya di sini akan membacakan pendahuluannya dulu. Aset tetap atau plan aset adalah komponen vital dalam operasional perusahaan, digunakan untuk produksi barang atau jasa. Selain itu, aset tetap juga dapat menghasilkan keuntungan melalui transaksi seperti penjualan atau pertukaran aset. Keuntungan dari transaksi ini harus dicatat dengan tepat dalam laporan keuangan karena mempengaruhi laba bersih dan kewajiban pajak. Pencatatan profit transaction memerlukan pemahaman prinsip akuntansi, termasuk pengakuan pendapatan dan penyusutan, serta kepatuhan pada standar akuntansi seperti PSAK dan IFRS. Makalah ini mengkaji jenis transaksi, metode pencatatan, dan implikasi manajerial serta perpajakan terkait profit transaction aset tetap. Boleh di next? Rumusan masalah. Bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat terhadap transaksi yang menghasilkan keuntungan dari aset tetap, serta apa saja implikasi keuangan dan perpajakan yang ditimbulkan dari transaksi tersebut bagi perusahaan. Tujuan penelitian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap transaksi yang menghasilkan keuntungan dari aset tetap, termasuk bagaimana pengakuan dan pencatatan keuntungan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak atau implikasi yang timbul dari transaksi tersebut, baik dalam aspek keuangan seperti perubahan pada laporan laba rugi dan neraca, maupun dalam aspek perpajakan, termasuk kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi tersebut. Boleh dilanjut? Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai intercompany profits on non-depreciable plan assets. Boleh dilanjut? Jadi untuk definisi dan karakteristik dari aset non-depresiasi yaitu aset non-depresiasi adalah aset tetap yang tidak mengalami alokasi beban penyusutan karena umur manfaatnya tidak terbatas atau tidak dapat diestimasi. Contoh umumnya yaitu tanah. Nilai buku dicatat sebesar biaya perolehan tanpa penurunan nilai periodik. Lalu ada contoh kedua, lahan reklamasi atau pertanian. Ini seringkali tidak disusutkan, meski ada biaya pemeliharaan. Lalu untuk karakteristik utamanya itu, nilai tercatat tidak berkurang seiring waktu, tidak ada beban penyusutan periodik, lalu dapat meningkat menilainya tergantung kondisi pasar. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada transaksi antar perusahaan dan pengakuan laba. Skema penjualan internal, yaitu perusahaan A sebagai penjual, lalu menjual tanahnya ke perusahaan B yang sebagai pembeli dalam satu grup. Perhitungan laba internalnya yaitu laba sama dengan harga jual internal dikurangin dengan nilai buku tanah. Untuk pembukuan individualnya, penjual mencatat laba atas selisih harga jual versus nilai buku. Lalu pembeli mencatat tanah pada harga perolehan baru atau harga jual. Boleh di next. Lalu ada eliminasi laba belum direalisasi. Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, setiap keuntungan yang belum terrealisasi dengan pihak ketiga harus dieliminasi agar neraca dan laporan laba rugi konsolidasi hanya mencerminkan transaksi eksternal. Untuk kasus tanah, laba internal tersebut harus dihapus melalui jurnal eliminasi. Proses eliminasinya itu yang pertama, hapus laba internal, yaitu laba penjualan aset di debit dengan sebesar
300 juta, lalu kreditnya itu tanah 300 juta. Lalu yang kedua, kembalikan nilai buku dengan cara nilai tanah di neraca konsolidasi itu dikembalikan ke 500 juta. Dengan demikian, neraca konsolidasi menampilkan tanah pada nilai asli sebelum terjadi transaksi antar perusahaan. Dan laporan laba rugi konsolidasi tidak membuat laba internal yang belum terrealisasi. Boleh di next. Selanjutnya itu ada dampak pada laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama ada neraca konsolidasi. Dalam neraca konsolidasi ini aset tanah tercatat sesuai nilai buku awal, bukan harga beli internal. Hal ini memastikan nilai tanah yang tercatat realistis, menghindari overstatement. Jika tanah dijual antar perusahaan dengan harga 800 juta, tetapi nilai buku 500 juta, maka tanah akan tercatat sesuai nilai buku 500 juta rupiah dalam konsolidasi. Yang kedua ada laporan laba rugi konsolidasi. Laba yang dihasilkan dari transaksi internal dieliminasi dalam laporan laba rugi konsolidasi, sehingga laba bersih hanya mencerminkan hasil dari transaksi eksternal. Ini menjaga agar rasio profitabilitas dan pengembalian aset ROA atau ROE tetap akurat, tanpa distorsi dan dari transaksi antar perusahaan. Yang selanjutnya ada konsistensi periode. Eliminasi laba internal diulang setiap periode sampai tanah dijual ke pihak luar. Hal ini untuk memastikan laporan keuangan konsolidasi tetap konsisten dan akurat, tanpa terganggu oleh laba internal yang belum terrealisasi, serta memungkinkan analisis kinerja jangka panjang yang lebih cepat. Boleh di next. Realisasi laba saat dijual ke pihak tiga. Momen pengakuan kembali itu yaitu ketika entitas B menjual tanah ke pihak eksternal, laba internal yang sebelumnya dieliminasi itu dapat diakui. Lalu untuk perhitungan laba konsolidasinya itu harga jual eksternal dikurangi dengan nilai buku awal sebelum internal sales. Contohnya itu seperti menjual keluar dengan harga 1 miliar, lalu nilai buku awalnya itu 500 juta, laba konsolidasinya itu 500 juta. Untuk jurnal pengakuannya itu di bagian debit ada akun kas dengan sejumlah 1 miliar, lalu di kredit itu ada tanah dengan sejumlah 500 juta, dan laba penjualan aset 500 juta. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada intercompany profit on depreciable plan asset. Boleh di next. Pengertian, intercompany profit on depreciable plan asset adalah transaksi antar entitas grup atas aset tetap sering menghasilkan laba atau rugi belum direalisasi. Laba ini harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi karena tidak melibatkan pihak eksternal. Fokus pada aset yang dapat disusutkan, eliminasi menjadi lebih kompleks karena penyusutan berdasarkan nilai baru. Penyusutan berlebihan mempengaruhi laba bersih konsolidasi. Boleh di next. Baik, di sini ada jenis transaksinya, downstream, induk ke anak. Laba dicatat induk, dieliminasi dalam laporan konsolidasi. Lalu ada upstream, anak ke induk, dampak serupa perlu dieliminasi juga. Lalu ada pengaruh terhadap penyusutan. Aset dicatat dengan nilai lebih tinggi oleh pembeli. Beban penyusutan lebih besar, laba konsolidasi lebih rendah. Lalu, yang terakhir ada beban harus disesuaikan agar mencerminkan nilai buku awal. Boleh di next. Tujuan eliminasi yang pertama adalah menyajikan laporan konsolidasi yang wajar dan realistis. Lalu yang kedua, menghindari informasi yang menyesatkan bagi pemangku kepentingan. Lalu di sini ada prinsip akuntansi terkait. Yang pertama, substansi mengungguli bentuk. Yang kedua, ada konsistensi antar periode. Yang ketiga, ada menjamin integritas dan transparansi laporan keuangan. Boleh next. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah konsolidasi
penjualan aset antar perusahaan, yaitu upstream dan downstream. Untuk konsolidasi upstream dan downstream, dalam praktik akuntansi konsolidasi, transaksi antar perusahaan menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Salah satu jenis transaksi antar perusahaan yang sering terjadi yaitu penjualan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan juga peralatan. Penjualan aset tetap ini dapat terjadi dalam dua arah, yaitu upstream dari anak perusahaan ke induk perusahaan dan juga downstream, yaitu dari membahas pelakuan akuntansi dalam konsolidasi laporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi penjualan aset tetap antar perusahaan berdasarkan studi kasus dan Sun Corporation. Metode ekuitas dalam konsolidasi. Metode ekuitas pemeriksaan menunjukkan bahwa menggunakan metode ekuitas $300.000 sama dengan saham pengendali serta kesetaraan antara laba ditahan PAM dan laba ditahan konsolidasi adalah bukti penggunaan metode ekuitas. Berikut ini untuk kertas kerja dari PAM Corporation dan Sun Corporation dapat dilihat pada gambar. Untuk penyesuaian konsolidasi dilakukan untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dari transaksi antar perusahaan. Beberapa jurnal penyesuaian penting dalam kasus ini antara lain yang pertama yaitu eliminasi keuntungan atas penjualan tanah, yaitu investasi di Sun sebesar $5.000 dan keuntungan atas tanah yaitu sebesar $5.000. Yang kedua yaitu eliminasi keuntungan atas penjualan peralatan upstream. Yang pertama, investasi di Sun sebesar $14.400, kepentingan non-pengendali sebesar $1.600, akumulasi depresiasi sebesar $8.000, beban depresiasi sebesar $4.000, dan peralatan sebesar $20.000. Selanjutnya adalah eliminasi keuntungan atas penjualan bangunan, yaitu downstream. Yang pertama adalah keuntungan atas bangunan sebesar $32.000, kemudian akumulasi depresiasi sebesar $4.000, yang ketiga bangunan sebesar $32.000, dan beban depresiasi sebesar $4.000. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi, yaitu penyesuaian-penyesuaian ini mempengaruhi beberapa akun penting dalam laporan keuangan konsolidasi, termasuk laba bersih, laba ditahan, aset tetap, dan kepentingan non-pengendali. Penyesuaian juga memastikan bahwa hanya keuntungan yang telah direalisasi secara eksternal yang diakui dalam laporan keuangan gabungan. Transaksi antar perusahaan, terutama penjualan aset tetap, harus diidentifikasi dan dieliminasi secara tepat dalam proses konsolidasi. Pengakuan keuntungan yang belum direalisasi dapat menyesatkan jika tidak disesuaikan. Studi kasus PAM dan Sun Corporation menunjukkan bagaimana jurnal eliminasi bekerja dalam praktik, baik untuk transaksi upstream maupun downstream. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, penyusunan laporan keuangan konsolidasi dapat dilakukan dengan lebih akurat dan andal. Apa saja prinsip dasar konsolidasi? Dalam akuntansi konsolidasi, ketika sebuah perusahaan induk memiliki kepemilikan mayoritas atas anak perusahaan, laporan keuangan dari kedua entitas haruslah digabungkan menjadi satu set laporan keuangan yang konsolidasi. Prinsip utamanya adalah bahwa entitas induk dan anak perusahaan dianggap sebagai satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, seluruh transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction harus dieliminasi dalam proses konsolidasi agar tidak terjadi penggandaan pendapatan, aset, ataupun laba. Penjualan aset antara perusahaan dalam satu grup. Penjualan aset dalam antara perusahaan dalam satu grup dapat terjadi dalam bentuk upstream, yaitu dari anak ke induk, maupun downstream, yaitu dari induk ke anak. Di dalam kasus ini, jika aset belum dijual ke pihak luar, maka keuntungan atau kerugian dari transaksi tersebut dianggap belum direalisasi dan harus dieliminasi. Sebagai contoh, jika induk menjual tanah kepada anak perusahaannya dengan harga yang lebih tinggi, maka laba yang diakui harus dieliminasi pada laporan keuangan konsolidasi. Pengaruh metode ekuitas dan eliminasi dalam laba intercompany. Dalam metode ekuitas, perusahaan induk mencatat investasinya di anak perusahaan berdasarkan bagian kepemilikan dari laba bersih anak perusahaan. Laba atau rugi dari penjualan aset yang belum terrealisasi harus dikurangkan dari investasi tersebut. Penyesuaiannya juga dilakukan terhadap depresiasi yang berasal dari perbedaan nilai aset yang dijual antar perusahaan.
Lalu kesimpulannya dari presentasi kami ini adalah transaksi laba antar perusahaan pada aset tetap seperti tanah merupakan isu penting dalam akuntansi konsolidasi. Laba yang timbul dari penjualan aset antar perusahaan dalam grup usaha harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi, karena laba tersebut belum terrealisasi secara eksternal. Eliminasi laba bertujuan untuk menghindari distorsi dalam laporan yang dapat memberikan gambaran keliru tentang kinerja dan juga posisi keuangan grup. Pada aset non-depresiasi seperti tanah, laba yang timbul dari penjualannya hanya dapat diakui dalam laporan konsolidasi ketika tanah tersebut dijual ke pihak luar. Oleh karena itu, praktisi akuntansi haruslah cermat dalam mengelola laporan konsolidasi untuk mencerminkan nilai yang wajar dan akurat. Tanpa eliminasi yang tepat, laporan konsolidasi dapat terdistorsi dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Secara keseluruhan, eliminasi laba antar perusahaan penting untuk menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan konsolidasi, yang pada akhirnya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi pemangku kepentingan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.